Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 18 Maret 2024 dengan tema Meraih Sebanyak-Banyaknya. Tidak ada orang tua yang menghendaki anaknya gagal, saudaraku. Semua orang tua pasti menghendaki anaknya berhasil, sukses, dan mencapai prestasi setinggi-tingginya. Itu pasti. Demikian pula dengan Tuhan. Apalagi Tuhan, Ia menghendaki kita mampu mencapai prestasi dan keberhasilan setinggi-tingginya yang dapat kita capai. Tentu dalam hal ini yang dimaksud adalah keberhasilan dan sukses yang berkualitas sempurna sesuai dengan standar Allah Bapa, sesuai dengan standar Tuhan. Maka dalam hal ini kita harus belajar untuk sungguh-sungguh mengerti apa yang Allah kehendaki. Bagaimana versi keberhasilan menurut Tuhan itu? Ingat saudaraku, kita hanya punya satu kali kesempatan hidup di bumi ini, yang tidak lebih dari 100 tahun usia kita. Tuhan tidak menginginkan kita meraih sebanyak-banyaknya apa yang dapat diraih di bumi ini, tetapi tidak meraih apa yang bernilai kekal. Harus diingat kita adalah makhluk kekal. Maka kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan. Tidak banyak orang yang sudah bisa menyeberang melintasi batas. Maksudnya begini saudaraku, banyak orang yang tidak lagi memiliki sudut pandang yang sungguh benar di hadapan Tuhan. Tetapi sedikit sekali orang yang memiliki sudut pandang kekekalan di dalam Tuhan. Jadi hal ini hanya bisa dialami oleh orang-orang yang memang mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan benar. Dan hari-hari hidup mereka bergaul intim dengan Tuhan. Sehingga mereka mengalami perjumpaan yang nyata dengan Tuhan. Dan memang hal ini perlu waktu dan melewati sebuah proses. Sebenarnya ketika Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 19-21, Tuhan Yesus mengarahkan kita untuk memiliki sudut pandang atau cara pandang kekekalan. Dia berkata, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Lalu di ayat 21 diakhiri dengan kalimat, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Di Kolose 3, Rasul Paulus menulis, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Kalau jujur kita akui saudaraku, bertahun-tahun kita jadi orang Kristen berbicara mengenai surga atau mendengar mengenai hal ini. Tetapi hati kita sulit untuk dipindahkan ke kerajaan surga. Betul gak saudaraku? Karena kita masih punya kesukaan hidup di bumi ini. Kita punya mobil, kita punya harta, kita punya rumah, fasilitas, hiburan. Mungkin bagi banyak orang, yang saya katakan ini terkesan berlebihan, munafik dan tidak realistis. Namun kita harus tetap berkomitmen memaksakan diri saudaraku. Memindahkan hatimu ke surga. Itu tidak realistis menurut orang dunia. Ini gila nih pendeta nih. Ngomongnya pindahin ke hatimu ke surga. Gak bisa dong kita hidup di bumi kok. Saudaraku, kalau kita masih mengikuti keinginan daging, keinginan jiwa dan selera kita yang terbentuk dari kanak-kanak dengan selera dunia, maka engkau dan saya tidak akan pernah bisa menembus batas. Tapi kita harus mencoba untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Lalu kita membuat komitmen, janji-janji, sumpah atau perjanjian dengan Tuhan. Dan selanjutnya kita akan menemukan satu hal dalam hidup ini, bahwa orang yang serius mengadakan perjanjian dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolongnya untuk bisa memenuhinya. Walaupun kita tidak akan sanggup memenuhinya, tetapi kita harus berniat dan bertekad saudaraku. Terkesan ada unsur munafik, tetapi kita serius mau mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Lalu apa yang terjadi? Tuhan mengguncang hidup kita dengan banyak persoalan, dengan banyak pergumulan, dengan banyak kepedihan hidup.
Semakin kita bisa memenuhi apa yang kita komitmenkan, kita janjikan kepada Tuhan. Proses inilah yang akan membuat kita bisa melintasi batas. Walaupun sekarang belum sempurna, it's okay. Tetapi begini saudaraku, kerinduan kita akan Tuhan akan menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin kuat. Itu betul saudaraku, mengiring Tuhan itu tidak mudah. Kita akan diproses. Dan ketika kita bisa melalui itu semua, maka kekuatan diri kita semakin di dalam Tuhan itu semakin strong saudaraku. Di dalam kekuatan itu akan timbul keberanian kita untuk dijemput pulang Tuhan ke rumah Bapa. Percayalah, tidak takut mati. Tuhan menilai baik dan menghargai kenekatan kita. Kalau kita mau berjuang ya. Memang harus didorong oleh hati yang mencintai Tuhan dulu. Dan memiliki pikiran realistis rohani. Realistis rohani, saudaraku, bukan realistis duniawi. Sebab kalau kita bicara soal langit baru, bumi baru, surga, kekekalan, itu dunia berkata kita tidak realistis dan itu mimpi. Tapi kalau kita belajar kebenaran, maka kita pasti berhitung di mana hidup kita paling lama hanya 100 tahun. Dan itu jarang saudaraku, sampai usia 100 tahun. Dan sungguh menghayati bahwa manusia itu sebagai makhluk kekal. Maka ada realistis kalau kita memiliki kesempatan untuk memilih kehidupan di balik kubur yang kekal itu. Dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kekekalan. Dan salah satu ciri orang yang sudah siap, dia akan melihat segala sesuatu dengan perspektif kekekalan. Dia akan menemukan tragisnya hidup di bumi ini. Saudaraku, saya ulang sekali lagi. Orang yang sudah siap, dia tahu bahwa kehidupan di bumi ini tragis. Melihat orang susah, orang menderita di sana, kita melihatnya tragisnya hidup. Namun ketika kita melihat orang beruntung, rumah mewah, pesta, kendaraan mewah dan lain-lain, kita melihat juga tragis mereka itu. Karena semua akan berakhir. Maka jika kita menghayati hidup dari sudut pandang ini, barulah kita mengerti versi apa itu sukses yang benar menurut Tuhan. Apa itu keberhasilan yang benar menurut Tuhan? Kau kaya, kau punya semuanya, kau berpangkat, kau hebat, kau punya backing orang kuat banyak pun, semuanya akan berakhir. Kau punya nama terkenal, wah kau hebat, semua akan berakhir. Kau tidak punya apa-apa, kau tragis, kau sakit-sakitan, kau tidak punya rumah, kau tidak punya uang, makan pun susah, itu pun juga ketragisan hidup. Jadi hidup kekristenan itu selalu diarahkan kepada kekekalan. Fokusmu dan fokusku sekarang bukan keadaan kita hari ini bagaimana. Kau mau kaya, kau mau tidak punya uang, kau mau punya rumah, kau tidak punya rumah, kau punya rumah 10, 20, gak punya rumah. Kau punya jodoh, kau menikah, kau tidak menikah, kau jomblo, don't care. Yang terpenting adalah proyeksikan dirimu kepada kekekalan yang benar. Hiduplah dalam tuntunan Tuhan, sehingga hari-hari hidupmu apapun yang kau alami, setragis apapun yang harus kau lalui, masalah demi masalah apapun yang harus kau lewati, itu semuanya menjadi hajaran untuk membentuk kau semakin kuat, semakin tangguh dan semakin berani dan semakin nekat, semakin mencintai Tuhan. Dan tidak banyak orang Kristen sampai di titik ini. Tetapi kalau pagi hari ini kau mendengar renungan ini, itu adalah berkat yang indah untuk kau mendengar ini dan lakukan itu dalam hidupmu. Selamat pagi saudaraku. Berjuanglah, raih sebanyak-banyaknya dalam hidup ini untuk nilai kekalmu. Tuhan memberkati.